Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudhu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Tidak sahnya wudhu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah. Sedangkan sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudu. Nabi SAW bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berikut ini 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudu. Yang pertama, tidak membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudhu. Sempurnakanlah wudhu kalian, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mi'dan, dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu, seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan Abu Daud menambahkan, dan mengulang sholat. Lalu yang ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesainya wudu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Yang keempat, boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad.
Yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu, karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan, sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan, meninggalkan istinsya dan istinsyar. Istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsya dan istinsyar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Humran, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan mengembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Kemudian yang ke-10, doa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini, yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu, tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah nomor 2588 dikatakan, tidak ada doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu. Dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, ditambah dengan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.